Welcome to my channel. Salam sehat dan juga selamat hari Selasa teman-teman semua, terlebih-lebih pecinta timnas Indonesia dimanapun kalian berada, baik di Indonesia maupun di luar negeri. Terima kasih buat kalian yang selama ini juga terus mendukung channel ini agar terus berkembang. Ya, walaupun kita masih di dalam masa-masa Euro, nanti malam akan ada semifinal antara Perancis dan Spanyol, tapi ada satu berita yang cukup menarik yang kayaknya harus gue update ya untuk kita semua, yaitu terkait dengan back kesayangan kita, back kesayangan timnas Indonesia, back kesayangan dari fans timnas, yaitu Jai Itses atau biasa kalian manggilnya Bang Jai. Nah, kita semua tahu yang bersangkutan baru saja berhasil membawa Venezia promosi ke Serie A, dan awal-awalnya banyak yang nanya juga, kira-kira dia akan jadi masuk tim utama nggak nanti di Serie A nanti. Nah, kemarin hari Minggu, Venezia di bawah komando Eusebio Di Francesco, ini pelatih baru mereka yang menggantikan Paolo Vanoli, sudah menjalani latihan pertama, langsung dipimpin oleh Di Francesco, dan tentunya ya ada Bang Jai di sana latihan. Memang ini sebenarnya nggak terlalu mengherankan teman-teman ya, karena dari penampilan dia musim lalu ini sudah sangat kontributif, sangat meyakinkan, menjadi andalan dari kekokohan di belakang Venezia ya. Jadi ini sebuah keberuntungan buat kita. Kenapa? Karena kita mempunyai back berkelas, paling nggak Serie A nanti. Nah, tinggal kita akan lihat bagaimana Bang Jai apakah bisa membawa Venezia bertahan di Serie A, dan juga tentunya apakah Bang Jai bisa mencetak sejarah. Apakah dia akan menjadi pemain berdarah Indonesia atau berkeluarga negara Indonesia? Kalau berdarah Indonesia udah ada yang main di sana, Emil Laudero, tapi kan dia bukan WNI ya. Dan ya ini kita akan tunggu, karena mungkin udah pernah nyinggung ya sebelum ini, dulu memang ada Kurnia Sandi ya, penjaga gawang Indonesia yang sempat digadang-gadang akan tampil di Serie A, merumput ketika kiper pertama dan kedua bermasalah, tapi ternyata nggak kunjung muncul di bangku cadangan bahkan ya. Nah, balik lagi ke soal Bang Jai. Kalau kita lihat memang dari sepanjang karirnya ini adalah salah satu pemain yang sangat konsisten. Sejak dia bermain di FC Eindhoven di tahun keduanya terutama ya, dia selalu mengukir 2 digit caps. Jadi minimal selalu bermain 20, 30 dan seterusnya. Memang musim lalu ya bahkan setelah pun dia pindah ke Go Ahead Eagles, sama juga selalu menjadi andalan, dan tentunya puncaknya menurut gua adalah saat Bang Jai membela Venezia dan berhasil membawa Venezia promosi. Dan bukan itu aja ya teman-teman, kalau kita lihat musim lalu, memang gua nggak nonton yang bersangkutan tampil musim lalu ya. Jadi sekitar 1 bulan terakhir lah menuju finish musim reguler itu gua beberapa kali mengikuti full nonton ya di channel-channel yang begitulah ya. Dan memang penampilannya sangat tenang, sangat meyakinkan juga, dan yang paling penting adalah dia juga terlibat dalam urusan mencetak gol. 3 gol sudah diciptakan oleh Bang Jai selama musim lalu. Jadi ini ya gua rasa dia salah satu back tersubur di Serie A musim lalu ya. Tinggal kita ya, bahkan juga kalau kita ingat dia mencetak gol di second debutnya ya. Nggak ada second debut sih, di pertandingan kedua saat kita mengalahkan Vietnam 3-0 di kualifikasi Piala Dunia di Midin, di Hanoi, Vietnam. Jadi ya kita berharap dia bukan hanya mengukir sejarah sebagai pemain Indonesia pertama, pemain WNI pertama yang merumput di Serie A, tapi juga bisa meningkatkan kemampuannya. Karena bisa dibayangkan nanti dia akan menghadapi striker-striker seperti Lautaro Martinez, terus juga Marcus Thuram, terus juga Ciro Immobile mungkin. Nah, kebetulan nanti tanggal 19 Agustus 2024 tentunya, jadi mungkin dari sekarang sekitar 1,5 bulan lagi, Venezia itu dijadwalkan akan menjalani giornata perdana, itu akan away menghadapi Lazio di Olimpico. Nah, ini menarik untuk kita tunggu, apakah yang bersangkutan bisa menahan gempuran para pemain Lazio yang terkenal sangat buas atau seperti apa. Yang jelas sepanjang 38 giornata ya. Kalau Italia kan 20 tim, jadi 38. Ini akan menjadi
sebuah panggung yang luar biasa dalam mengupgrade kemampuan mentalitas dari Bang Jai. Walaupun secara gestur kita bisa lihat pemain ini memang punya leadership yang kuat. Bahkan to some extent gue melihat dia adalah salah satu kandidat kapten ada di urutan berikutnya. Kalau kita lihat dari cara kepemimpinan dia berani menegur atau memberikan masukan kepada rekan timnya, dan dia layak untuk melakukan itu karena dia punya pengalaman yang luar biasa. Mungkin sekarang saat ini adalah pemain tim nasional Indonesia yang punya strata atau pengalaman yang paling tinggi ya. With all respect dengan Ragnar dan Tom Haye, bagaimanapun juga Serie A ya cenderung lebih keras lah medannya gitu ya. Jadi kita bayangkan nanti 38 Giornata mereka akan menghadapi Inter 2 kali, akan menghadapi Roma 2 kali, akan menghadapi Lazio 2 kali, akan menghadapi Rafael Leao dan kawan-kawan, atau Milan 2 kali juga. Ini sama juga dengan status atau situasi tim nasional kita. Nanti kita apapun yang terjadi sampai dengan bulan Juni tahun depan, kita akan punya 10 pertandingan sangat berkualitas, sangat kompetitif, dan juga sangat bernilai untuk meningkatkan competitiveness dari para pemain baik di level timnas maupun kalau tadi kita bicara Bang Jai di Venezia. Dan terakhir juga, mungkin bukan terakhir lah, satu segmen juga gue ingin mengingatkan, mungkin ini juga ada satu alasan yang kuat kita untuk away ke atau apa ya, nyetadion lah ke Serie A. Kenapa? Karena kita bisa menonton sekarang pemain kita yang main di sana gitu. Jadi mungkin kalau kalian fans Milan, ya kalian bisa cari-cari tuh jadwalnya kapan Milan akan menjamu Venezia. Atau mungkin ketika kalau kalian fans Inter, ya kapan Inter akan menghadapi Venezia. Atau kalau kayak gua fans AS Roma, gue akan ngintip-ngintip kapan nanti AS Roma akan menjamu Venezia. Ya kalau gue mungkin liputan supaya bisa langsung interview juga dengan Jay Itzes. Kalau misalnya kalian yang beli tiket ya nggak ada masalah. Atau kalian juga bisa langsung ke nonton di Venezia. Mungkin itu lebih mudah. Walaupun stadion Venezia itu tidak terlalu besar, sekitar 11.500. Dan tentunya dengan animo yang sangat tinggi saat ini karena Venezia sudah baru saja promosi setelah sekian lama, pasti agak susah. Tapi ya many ways to Rome ya. Kalau ada gula ada semut. Jadi kalau ada keinginan pasti ada jalan di sana. Jadi sekali lagi, kapan lagi kita bisa melihat pemain Indonesia tampil di klub Serie A. Jadi silakan kalian fans di fans Serie A tim apa, boleh-boleh aja, tinggal kalian cocokkan jadwalnya dan juga tentunya ngumpulin duit ya. Nah sekali lagi untuk Bang Jai, selamat yang akan menjalani TC sampai dengan 20 Juli kalau nggak salah, atau 19 Juli. Jadi sampai kira-kira minggu depan lah ya. Dan setelah itu mereka akan menjalani beberapa laga uji coba, tapi memang belum dirilis. Yang pasti memang pasti akan ada uji coba. Dan jangan lupa Bang Jai nanti kembali ke tanah air tanggal 5 September karena Indonesia akan menghadapi, nggak ke tanah air ya, mungkin langsung ke Arab Saudi. Jadi lebih dekat penerbangannya, hanya mungkin sekitar 7 jam. Kita akan main di Jeddah kalau nggak salah ya. Ya di Jeddah kita akan tampil perdana di sana pada kualifikasi Piala Dunia Third menghadapi Saudi Arabia. Setelah itu baru nanti dari Arab Saudi tanggal 6 mungkin besoknya bareng-bareng akan kembali ke Indonesia atau lebih tepatnya ke Surabaya untuk meladeni tantangan dari Australia di pertandingan kedua tentunya yang akan tampil atau menggunakan venue di Gelora Bung Tomo ya. Berarti terus Jay Itzes supaya tetap atau terus menjadi kekuatan batu karang di lini pertahanan dari Indonesia. Nah teman-teman, setelah ini gue akan bikin video terkait dengan posisi penjaga gawang ya. Ada apa dengan Sirus Margono, ada apa dengan Martin Paes. Tapi untuk saat ini nikmati dulu video ini, dan juga nanti malam jangan lupa ada pertandingan antara Prancis dan juga Spanyol. Buat kalian yang mau nonton di sekitaran Kemang bisa ikut gabung sama gue nonton di Kopi Plus Corner. Oke, terima kasih buat teman-teman yang sudah menyimak. Mudah-mudahan informasi ini bisa melepaskan sedikit dahaga soal update tim nasional kita, karena sudah beberapa hari gue nggak ngupdate soal timnas. Tapi begitu gue lihat ada berita soal Jay Itzes kembali latihan hari Minggu kemarin, rasanya senang banget ya, karena kita akan punya pemain WNI yang akan merumput di Serie A. Oke, selamat beraktivitas buat kalian semua, dan jangan lupa like, subscribe, dan juga share supaya teman-teman kalian juga terupdate dengan berita-berita soal timnas khususnya. Dan jangan lupa nyalakan loncengnya untuk dapat update video-video terbaru yang kadang-kadang jamnya random. Terima kasih dan salam sehat.